Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nusia Mutmainah dengan NIM 0311220054. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing materi mengenai mengelola risiko etika dan peluang dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi Akuntansi. Dan juga di sini saya akan mengangkat salah satu kasus pelanggaran etika bisnis yang ada di Indonesia. Mengelola risiko etika dan peluang. Nah, di sini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, identifikasi serta penilaian risiko etika dan peluang. Lalu yang kedua ada manajemen risiko etika dan peluang. Yang ketiga ada manajemen krisis. Dan yang terakhir ada studi kasus mengenai penyelewengan dana oleh PT Jouska. Identifikasi serta penilaian risiko etika dan peluang. Nah, yang pertama ada risiko etika dan peluang dalam penilaian risiko perusahaan. Nah, dalam konteks ini, perhatian kepada risiko etika dan peluang sejak risiko tidak memenuhi harapan pemangku kepentingan menyebabkan potensi kerugian, dukungan untuk tujuan perusahaan, dan ketika dapat melebihi ekspektasi, maka akan memberikan peluang untuk menggalang dukungan sangat penting untuk menghindari potensi kerugian dukungan untuk tujuan perusahaan dan untuk menemukan peluang meraih dukungan yang lebih besar. Hal ini memerlukan kerangka kerja yang lebih luas untuk penilaian risiko dari apa yang di kebanyakan perusahaan telah terapkan. Selanjutnya ada keterbatasan dari pendekatan Enterprise Risk Management atau ERM tradisional. Nah, beberapa perusahaan melakukan pendekatan manajemen risiko dalam kerangka pengelolaan risiko etika penuh yang diperlukan untuk mendukung era baru, pemangku kepentingan, dan akuntabilitas tata kelola. Tergantung pada organisasi, manajemen risiko tradisional berfokus pada masalah-masalah dari perspektif dampak keuangan mereka pada pemegang saham dan bukan pada dampak non-finansial pada pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya ada identifikasi dan penilaian risiko etika dan peluang. Terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu identifikasi dan proses penilaian yang baik harus dimulai dengan identifikasi pemangku kepentingan. Pada tahap ini menggunakan kerangka kerja urgensi, legitimasi, dan kekuasaan serta pengaruh dinamis. Selain itu juga mengkonfirmasi proyeksi interaksi pemangku kepentingan representatif dengan pemangku kepentingan yang punya kepentingan dengan menunjukkan kepedulian dan membuka dialog untuk membangun kepercayaan. Lalu yang tahap kedua, peneliti harus mempertimbangkan kegiatan korporasi mereka dan menilai risiko yang tidak memenuhi atau peluang yang memenuhi harapan. Perbandingan harus terbuat dari kegiatan perusahaan dan harapan pemangku kepentingan menggunakan 6 nilai hypernorm yang diidentifikasi secara universal, dihormati, dan sebagian besar budaya, seperti kejujuran, keadilan, belas kasihan, integritas, prediktabilitas, dan tanggung jawab. Lalu yang terakhir ada tahap ketiga yaitu melibatkan penyusunan laporan yang dihasilkan oleh proses tersebut. Kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus menentukan sifat laporan yang disajikan, tapi pertimbangan harus diberikan atas risiko etika dan peluang untuk setidaknya laporan berikut, yaitu menurut kelompok pemangku kepentingan, menurut produk atau jasa, menurut tujuan perusahaan, lalu menurut hypernorm, dan menurut pemicu reputasi. Selanjutnya ada manajemen risiko etika dan peluang. A. Hubungan pemangku kepentingan efektif. Strategi dan taktik dapat dikembangkan untuk berurusan dengan masing-masing pemangku kepentingan atau kelompok berdasarkan penilaian kepentingan pemangku kepentingan dan kemungkinan perubahan di dalamnya. Pendekatan yang berasal dari Savage dan kawan-kawan 1991 berfokus pada potensi untuk pemangku kepentingan menimbulkan ancaman bagi organisasi atau untuk bekerja sama dengannya. Pemangku kepentingan dapat menjadi rentan terhadap undangan untuk berkolaborasi atau menjadi rekan pendukung atau jika mereka tidak setuju dengan posisi perusahaan. Pertimbangan dapat diberikan pada kebutuhan mereka untuk pemantauan atau ketika pembelaan diperlakukan oleh mereka. B. Ada tanggung jawab sosial perusahaan dan kewarganegaraan korporat. Korporasi telah dianggap secara hukum bertanggung jawab hanya untuk pemegang saham atau pemilik,
Tetapi dalam kenyataannya mereka juga secara strategis bertanggung jawab kepada berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas jika mereka ingin menggalang dukungan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan strategis. Untuk mengelola risiko, etika, dan peluang yang terlibat, organisasi harus menentukan elemen penting dari CSR, bagaimana mereka dimasukkan, dan bagaimana kinerja harus diukur dan dilaporkan. Selanjutnya ada tujuan organisasi untuk CSR. Nah, untuk mengembangkan rencana atau kerangka kerja yang komprehensif untuk CSR, suatu organisasi harus mempertimbangkan tujuan strategis, baik secara operasi dan bagaimana ia ingin tampil sebagai warga korporasi, budaya perusahaan yang akan dihadapi oleh operasi perusahaan, dan kepentingan pemangku kepentingan, baik di lingkungan dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya ada membangun kerangka tanggung jawab sosial perusahaan. Pedoman pelaporan keberlanjutan dikembangkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI. Nah, sebuah usaha kerja sama dari berbagai pihak termasuk badan akuntansi profesional menawarkan kerangka laporan yang paling komprehensif dan instruktif. Lalu ada pengukuran kinerja CSR, yaitu terdapat 2, yang dimana konsultan yang aktif dalam penyaringan CSR meliputi yang ke-1 yaitu KLD Research dan Analytics Inc. atau dari perusahaan AS, dan Ethics Scan Canada Limited dari perusahaan Kanada. Selanjutnya ada manajemen risiko, etika, dan peluang mengenai standar untuk laporan CSR. Nah, standar ini terdiri dari 3, yang dimana baru-baru ini beberapa organisasi telah membuat dan menerbitkan standar untuk laporan CSR, yang dimana mereka ini sedang menguji dan menyempurnakan ciptaan mereka dan akan memodifikasi mereka lebih lanjut. Oleh karena itu, akan menjadi bijaksana untuk mengikuti hal-hal yang terdapat dari 3 ini, yang dimana GRI yaitu melibatkan kerangka pelaporan yang komprehensif atau G3 yang dimana meliputi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial yang sedang dikembangkan oleh sekelompok global, termasuk pemangku kepentingan aktivis lingkungan, akuntan, dan tokoh terkemuka lain. Lalu yang kedua ada accountability, yaitu grup Inggris saya sedang mengembangkan kerangka pelaporan berkelanjutan atau AA1000 yang memberikan pedoman tentang bagaimana menetapkan proses akuntabilitas sistematis dan bagaimana menjamin bahwa sistem, proses, dan kompetensi yang mendasarinya bisa memenuhi standar assurance AA1000 tersebut. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas sosial atau Social Accountability SA dan audit sosial Accountability Audit atau SIA. Telah mengembangkan SA 8000 yang dimana sebuah sistem komprehensif dan fleksibel untuk mengelola kondisi tempat kerja yang etis di seluruh rantai pasokan global dan SIE. Selanjutnya ada etika di tempat kerja, yang dimana yang pertama terdapat hak karyawan. Sejak awal 1970-an telah ada kesadaran untuk meningkat atas hak-hak pekerja yang layak lebih dihormati relatif dibanding hak-hak dari majikan yang sebelumnya telah menjadi pemahaman. Lalu yang dimana beberapa hak yang berubah menjadi dilindungi oleh undang-undang baru, sementara yang lain telah dipengaruhi oleh kasus-kasus hukum umum, kontrak serikat buruh, dan praktik perusahaan yang telah sensitif terhadap tekanan pemangku kepentingan. Lalu yang kedua ada perlakuan yang adil, yang dimana diskriminasi dianggap tidak etis dan dianggap ilegal jika melibatkan usia, ras, gender, dan preferensi seksual. Selain itu, umumnya orang berpendapat bahwa harus ada peluang yang sama untuk pekerjaan dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, khususnya bagi perempuan dan minoritas. Yang ketiga ada lingkungan kerja yang sehat. Keseimbangan antara hak-hak pekerja dan pemilik telah bergeser ke titik yang dianggap etis bagi para pekerja untuk mengharapkan bahwa kesehatan dan keselamatan tidak akan masuk akal jika dikompromikan.
Dan yang keempat, ada kemampuan untuk menjalankan suara nurani seseorang. Seperti dicatat di tempat lain, argumen bahwa pekerja hanya melakukan apa yang diperintahkan untuk tidak melakukan lagi menyediakan perlindungan bagi pekerja di banyak wilayah yurisdikasi, sehingga pekerja harus menjalankan suara nurani hatinya sendiri. Lalu ada kecurangan, kejahatan, kerah putih. Nah, salah satu tantangan yang dihadapi semua organisasi adalah prospek tindakan kecurangan dan kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih merupakan kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok di dalam konteks bisnis, pemerintah, atau lingkungan profesional. Istilah kerah putih ini merujuk pada orang-orang yang mengenakan pakaian formal atau kerah putih selama bekerja, seperti pebisnis, profesional, atau pegawai pemerintah. Selanjutnya, mengenai manajemen krisis. Suatu krisis memiliki potensi untuk memiliki dampak krisis signifikan pada reputasi perusahaan dan pejabatnya, dan pada kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya dan kemampuannya untuk bertahan. Akibatnya, eksekutif telah belajar bahwa krisis harus dihindari, dan jika penghindaran tidak mungkin, krisis itu harus dikelola untuk meminimalkan kerugian. Direksi telah belajar bahwa penilaian, perencanaan, dan manajemen krisis harus merupakan bagian dari program manajemen risiko modern. Sesuatu yang mendasar bagi pengelolaan yang baik dari krisis adalah pemahaman dari 4 fase krisis, yaitu fase krisis, fase tidak terkontrol atau tidak terkendali, lalu ada fase terkontrol atau terkendali, dan fase pemulihan reputasi. Dampak yang harus diminimalkan akan tercapai dengan baik melalui perencanaan yang tepat terlebih dahulu, dengan memantau terus dan dengan cepat membuat keputusan yang efektif selama krisis. Mengelola krisis secara efektif setelah krisis terjadi sangat penting untuk pencapaian tujuan manajemen krisis. Salah satu karakteristik kunci dari krisis adalah hal itu akan berkembang jika tidak ada tindakan yang diambil, sehingga keterlambatan identifikasi dan tindakan dapat memiliki konsekuensi yang serius. Menghindari masalah-masalah lain yang dapat membingungkan para pengambil keputusan akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, mengenai studi kasus. Nah, PT Jauska Indonesia merupakan perusahaan konsultan investasi dan penasihat keuangan bernama lengkap PT Jauska Financial Indonesia. Melalui akun Instagram @jauska_id, Jauska mengenalkan dirinya sebagai firma konsultan keuangan independen. Nah, bagaimana kronologis yang terjadi sehingga menyebabkan adanya kasus penyelewengan dana, yang dimana pada awalnya PT Jauska membantu mengatasi permasalahan klien terkait keuangan dengan dibantu oleh banyak tim, yaitu tim riset investasi, tim pajak, tim legal, tim asuransi, tim restrukturisasi utang, dan tim business finance, dan sebagainya. Spesialisasi yang ada pada Jauska yaitu terkait investasi, perencanaan keuangan, asuransi, manajemen arus kas, dan restrukturisasi hutang. Nah, PT Jauska Financial Indonesia mendapatkan sejumlah laporan bahwa perusahaan ini tersandung kasus pengalokasian dana yang merugikan para kliennya. Berdasarkan laporan tanggal 21 Desember 2020, nilai kerugian investasi 41 nasabah Jauska tercatat mencapai 16 miliar. Nah, PT Jauska ini mengalokasikan dana pada instrumen saham, yang dimana kemudian menyebabkan harga saham mengalami penurunan secara drastis. Lalu, pelanggaran prinsip etika bisnis apa yang dilanggar oleh PT Jauska? Nah, ada menurut teori deontologi, yang dimana dalam teori etika bisnis yang di dalamnya terdapat teori deontologi yang menekankan bahwa kewajiban organisasi atau individu di dalam organisasi wajib untuk bertindak secara baik. Dalam kasus ini, PT Jauska sudah melanggar dari teori yang ada di dalam etika bisnis, yaitu teori deontologi. Sudah jelas bahwa tersangka tidak bertanggung jawab dan mementingkan perusahaannya saja demi meraup keuntungan dengan menyalahgunakan kewajibannya yang seharusnya hanya menjadi manajer investasi atau penasihat klien. Nah, PT Jauska melebihi itu, mereka mengelola dana klien yang seharusnya tidak dilakukan. Lalu ada prinsip kejujuran, bahwa adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh PT Jauska, yang dimana seperti yang tadi disebutkan,
PT Joska bukan sebagai manajer investasi atau penasihat keuangan, tetapi lebih dari itu. Lalu ada mutual benefit principle, yang dimana klien dari PT Joska merasa dirugikan, yang berarti PT Joska melanggar prinsip etika bisnis yang ada, karena seharusnya klien dan perusahaan sama-sama untung. Selanjutnya ada penetapan tersangka kasus. Nah, pendiri perusahaan penasihat investasi PT Joska Financial Indonesia, Akar Abiasa Fizono, dituntut hukuman penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 2 miliar atas kasus tindak pidana penipuan, penggelapan, tindak pidana pencucian uang atau TPPU, hingga kejahatan pasar modal. Selain itu, Tias Nugraha Putra, Direktur Utama Amarta Investama, yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan Joska, juga mendapat tuntutan yang sama. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.